Hai semuanya, pernah nggak sih kalian dengar istilah gangguan psikotik yang bisa menular? Kedengarannya kayak fiksi ya, tapi percaya nggak percaya, ada kondisi yang disebut folie à deux, atau dalam bahasa sederhananya, delusi yang dibagi berdua. Ini bukan kayak sakit flu yang bisa ketularan lewat bersin, tapi lebih ke delusi atau keyakinan yang sebenarnya nggak nyata, tapi dipercaya bersama oleh dua orang. Dan biasanya ini terjadi antara orang-orang yang punya hubungan dekat. Misalnya pasangan, saudara kandung, orang tua, dan anak, atau bahkan sahabat karib. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi ini nyata. Coba bayangin kalian hidup sama seseorang yang kalian percaya banget, dekat banget, dan kalian ada dalam tekanan hidup yang cukup tinggi. Kadang tanpa sadar, kita bisa ikut ke bawah arus keyakinan orang itu, apalagi kalau kita sendiri juga lagi rentan, lagi rapuh, atau mungkin juga kita belum punya pijakan yang kuat tentang realitas. Nah, disinilah folie à deux bisa mulai muncul. Kalian ikut percaya bahwa ada orang yang mau nyakitin kalian, bahwa dunia ini nggak aman, atau bahkan ikut percaya sama hal-hal supranatural yang sebelumnya kalian sendiri nggak pernah anggap serius. Delusinya bisa bermacam-macam, tergantung siapa yang memulainya dan apa yang jadi latar belakangnya. Yang menarik, biasanya salah satu dari dua orang ini adalah induk delusi. Maksudnya, dia yang lebih dominan, lebih meyakinkan, dan lebih dulu mengalami delusi. Satunya lagi, bisa jadi awalnya nggak percaya, tapi lama-lama ikut terpengaruh karena adanya tekanan emosional, ketergantungan, atau rasa ingin percaya. Dan ini bukan berarti orang yang ikut-ikutan itu lemah mental. Enggak. Ini justru nunjukin betapa kuatnya pengaruh relasi interpersonal dalam membentuk cara kita melihat dunia. Kadang kita ngerasa selama logika kita jalan, kita aman dari hal-hal semacam ini. Tapi faktanya, emosi dan ikatan sosial punya kekuatan yang luar biasa besar dalam membentuk keyakinan, bahkan lebih kuat dari logika. Pernah nggak kalian pura-pura percaya sama sesuatu karena nggak enak nolak orang yang kalian sayang? Atau kalian jadi setuju sama ide aneh karena kalian nggak mau kelihatan berlawanan sama pasangan? Nah, itu mekanismenya mirip. Folie à deux juga ngajarin kita pentingnya punya ruang berpikir sendiri. Kadang kita terlalu larut dalam hubungan sampai lupa punya batas antara aku dan kita. Padahal itu penting. Bukan buat jadi egois, tapi buat tetap sadar mana pikiran kita sendiri dan mana yang kita serap dari orang lain. Apalagi kalau pikiran itu udah mulai menjauh dari realitas dan bikin kita makin takut, makin curiga, atau makin merasa dunia ini penuh ancaman. Hal lain yang bikin saya mikir adalah bagaimana trauma, masa lalu, tekanan hidup, dan isolasi sosial bisa bikin seseorang lebih rentan kena delusi. Dan lebih dari itu, mereka juga bisa bikin delusi itu nular ke orang lain. Jadi bukan cuma soal psikologi pribadi, tapi juga soal lingkungan dan situasi. Kalian pasti tahu gimana rasanya waktu lagi stres berat, dan kemudian satu-satunya orang yang ada di samping kalian juga nggak stabil secara emosional. Kombinasi ini bisa jadi ledakan. Dan delusi bisa jadi bentuk pertahanan diri, cara otak untuk bikin sesuatu yang kacau jadi masuk akal. Meskipun sebenarnya nggak nyata. Yang bikin hati saya miris, kadang folie à deux ini nggak cuma merusak satu atau dua orang, tapi bisa merembet. Misalnya, orang tua yang percaya anaknya dirasuki makhluk halus, lalu adiknya juga ikut percaya, lalu saudara lain ikut campur, dan akhirnya satu keluarga larut dalam delusi yang sama. Kayak bola salju yang makin lama makin besar. Dan kadang baru sadar setelah ada yang terluka, atau bahkan kejadian tragis. Makanya penting banget buat punya kesadaran diri. Berani nanya ke diri sendiri, apa yang saya percayai ini beneran realitas, atau cuma karena saya terlalu dekat dengan seseorang yang meyakini itu? Kita perlu berani ngebedain mana yang fakta, mana yang persepsi, dan mana yang cuman proyeksi dari ketakutan.
Dan ini nggak gampang. Apalagi kalau kalian hidup dalam sistem yang tertutup, nggak ada ruang buat bertanya. Dan semua orang di sekitar kalian memperkuat delusi yang sama. Rasanya kayak terjebak di dunia paralel yang nggak ada jalan keluarnya. Tapi kabar baiknya, ini bisa dipulihkan. Dengan bantuan psikolog, psikiater, atau orang luar yang objektif, delusi bisa mulai dilihat dari jarak jauh. Kadang cuma butuh satu orang yang cukup berani buat bilang, kayaknya ada yang enggak beres. Dan keberanian itu bisa jadi titik balik buat keluar dari delusi kolektif. Jadi, kalau kalian pernah ngerasa ada yang janggal dalam hubungan kalian, misalnya kalian merasa makin tertutup dari dunia luar, makin takut sama hal-hal yang nggak jelas, atau makin curiga sama semua orang, coba deh tarik napas, ambil jarak, dan refleksiin. Jangan-jangan kalian lagi kebawa arus pikiran orang lain. Bukan berarti orang itu jahat. Enggak. Tapi bisa jadi mereka juga lagi sakit dan tanpa sadar narik kalian ke dalam dunia mereka. Yang saya pelajari dari Foliado ini adalah pentingnya menjaga kewarasan bareng-bareng. Bukan saling tenggelam dalam ilusi, tapi saling tarik ke permukaan. Kadang kita perlu jadi orang yang bilang, yuk balik ke realita sebentar. Bukan buat menghakimi, tapi buat nyelamatin bareng-bareng. Karena pada akhirnya, kewarasan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksain sendirian, tapi bisa diperjuangkan bareng, asal ada keinginan buat pulih. Dan kalau kalian punya orang terdekat yang mulai menunjukkan gejala delusi, jangan langsung menertawakan atau menghakimi. Coba dekati dengan empati, dengerin, ajak bicara pelan-pelan. Kadang mereka cuma butuh satu suara tenang di tengah kebisingan pikiran mereka. Dan suara itu bisa jadi milik kalian. Jadi semoga kita semua tetap punya ruang berpikir sendiri, tapi juga cukup kuat buat saling tarik saat ada yang mulai kehilangan arah. Dan yang paling penting, jangan pernah takut minta bantuan. Nggak ada yang lemah dari bilang, saya butuh bantuan. Justru itu langkah paling berani yang bisa kita ambil untuk tetap waras di dunia yang kadang terasa makin gila. Kita butuh satu sama lain. Tapi juga butuh jarak sehat untuk tetap jadi diri sendiri. Karena percaya deh, kewarasan itu nggak pernah datang dari keyakinan buta. Tapi dari keberanian buat bertanya, mempertanyakan, dan tetap terbuka buat melihat realita dari sudut yang lebih luas.